Halo semua, balik lagi channel saya. Pada video kali ini, seperti yang terlihat di depan kamera ya, di sini kita mau ganti puli secondary atau puli belakang punyaan Mio Smile. Nah, ini puli bekas di Mio ya teman-teman. Ini udah rusak dan kita nanti sekaligus pasang ini mangkok ganda yang udah dilubangin dan udah di kartel juga nih teman-teman. Kita mau ganti kampas gandanya juga, dan ini penutup fanbitnya. Dan ini seal di sini, seal dan ada slide buat rumah roller. Nah, ini nanti kita bahas. Kita mau compare. Jadi ini kemungkinan ini yang KW-nya ya teman-teman. Dan di sini saya belikan yang original punya Mio Sporty yang 5TL. Nah, ini kodenya teman-teman. Ini leading shaft yang ceweknya ini 5TL. Semua 5TL sih di sini teman-teman. Untuk perbedaannya tuh di sini bisa kita lihat ya. Yang ori dengan yang kemungkinan KW ini sih. Karena ini udah dipasang di motor sebelumnya, udah dipasang ya. Dan ini sudah rusak, sudah haus, ini udah kemakan ya. Nah, kalau untuk lubang pinnya ini dia cuma segini teman-teman. Kalau dibandingin ini jauh. Ini hampir nipis banget sama tempat sealnya ini. Tempat o-ring seal. Ya. Nah, ini yang orinya. Nah, kalau kita pasang, kita ambil dulu pinnya. Nah, jadi ini pinnya kita pasang ya, kita cobain pasang. Kita mau bandingkan di sini bukaannya itu bener nggak sih, kita ngebuktiin secara langsung nih bukaannya bener nggak. Kalau yang ori itu 5TL itu yang lebih lebar bukaannya dibanding yang kemungkinan KW ini teman-teman. Karena saya nggak tahu juga, karena waktu beli motor Mio Smile itu kita udah dapetin puli kayak gini dengan keadaan udah hancur kayak gini, udah nggak enak lah pokoknya tarikannya, udah berat banget. Di sini pinnya juga kita pakai yang 5TL original. Nah, kalau kita bandingkan ya, kita sayangnya nggak ada sigmat ya buat ngukurnya. Jadi ini udah mentok ya, mentoknya segini, dan buat perbandingan kayak gini nih teman-teman. Ini jari telunjuk saya nggak masuk ya. Kita coba yang original 5TL ini. Nah, untuk ini telunjuk saya ini udah masuk semua sampai ke sini teman-teman tuh. Bisa kita jangkau nih sampai dalam. Nah, jadi bukaan bukaan ini dia lebih lebar teman-teman. Ini kemungkinan dia tarikannya atau top speed bisa naik lagi ya teman-teman. Karena waktu masih pakai puli yang ini, yang KW ini, dia top speed cuman nyampe di 80, itu juga udah getar banget teman-teman. Nah, kenapa bisa demikian ya? Itu dikarenakan ininya haus teman-teman. Ini nih haus dia, dan udah oblak banget nih. Sini haus, semua nih haus. Ini lebih parah nih. Tuh. Pantesan aja tuh kerasa motornya berat gitu. Udah Mio boros, gak ada tenaga ya kan. Jadi bensin kayak terbuang sia-sia aja, gak ada larinya motor. Ini nih penyebabnya teman-teman. Jadi sebelum kita pasang ke motornya ini, yang oriannya ini, kita mau oprek-oprek dulu biar lebih jelas. Kalau orinya sama sih, ada ini kayak kode 90, dan ini juga ada tanggalnya juga nih. Tapi di bearingnya ada kode-kode kayak gini teman-teman. Ada INA kalau nggak salah itu Indonesia singkatan. Nah, di sini cuman ada HD doang. HD HK 172 sekian gitu aja sih. Dan untuk ini udah oblak parah. Bearing dalamnya ini. Tuh. Kalau tanpa grease dia parah banget kedengeran.
Nah, di sini bisa dilihat untuk lubang pennya udah haus juga ya, udah goyang, dan ini juga udah kemakan nih asnya. Coba kita bandingin lagi ya. Nih, kita bandingin dengan yang orinya yang masih baru, sama sekali nggak goyang teman-teman. Ini perbandingannya, ini udah kegerus nih, udah haus kan, dan ini masih mulus. Lubang-lubangnya juga nih, ini udah lubangnya bentuk oval, dan ini masih bulat. Belum kita pasang, kita mau rakit dulu nih teman-teman. Pasang o-ringnya. Nah, ini pasang o-ring. Oh ya, kita kasih grease dulu dikit aja biar memudahkan pada saat masukin ininya, silnya teman-teman. Oke, nah untuk masang silnya jangan sampai kebalik ya. Untuk ini di atas ya, dan ini di bagian bawah, ini ngadep ke bawah, yang ada ini teman-teman, ada sekatannya ini kan kelihatan ya, ini dibalik gini. Nah kayak gini. Untuk masang kita tekan aja nih, gampang kok, asal dikasih pelumas. Tekan. Kita buka satu lagi. Sama kita kasih grease juga ya, dikit aja. Dan cara pemasangan juga sama, yang bagian ada sekatan ini ngadep ke bawah teman-teman. Nah, fokus dah. Ini kan nggak ada sekatan nih, ini kayak datar gitu. Kita masukin. Lalu kita pasang o-ring yang di luarnya. Jadi dia pakai 4 seal ya teman-teman. Nah, ini seal untuk di sini ya. Nah kan, nah ini untuk ke bawah ya, ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, kalau sudah, pastiin untuk pemasangan seal ini nih, dia pastiin udah rata teman-teman, rata dengan permukaan ini, pulinya ini. Kita tekan-tekan aja perlahan. Kalau tangannya nggak kuat, bisa pakai bantuan ini tuh, pakai obeng bisa juga. Yang penting dia pastiin udah rata teman-teman. Nah, kalau sudah dirasa ini udah rata, sekarang tinggal kita tambahin grease di bagian dalam ini teman-teman. Oke,
biar memudahkan untuk masukin nantinya ke sini teman-teman. Usahain ini lumasin semuanya. Ini kasih tipis saja. Oke, sudah, kita pasang dulu. Kita isi grease dulu. Oke, lalu kita pasang pinnya nih. Ini pinnya yang baru ya, kita pasang. Lagi di dalam. Nah, lalu tinggal kita tutup. Nah, oke teman-teman, jadi proses pemasangan ini tadi tutupnya udah ya. Ini perlu memakai kekerasan ternyata teman-teman, jadi nggak bisa tinggal tekan aja gitu, dia keras karena mungkin o-ring atau seal ring itu tadi masih baru ya, jadi keras, perlu kita ketok. Kita mau tambahin grease di dalam itu teman-teman. Kebetulan grease-nya juga udah mau habis nih, press. Nah, kita olesin di dalamnya. Oke, jadi kita mau melakukan pengamplasan di dudukan kampas gandanya ya. Ini proses pengamplasan sama yang seperti saya lakuin di motor Vario di video sebelumnya. Untuk yang mau nonton, boleh nonton di sini, nanti ya muncul linknya, nanti tinggal diklik aja. Untuk video proses servis ala-ala rumahan, servis sendiri gitu, hemat budget. Nah, kita mau pasang dulu klipnya teman-teman. Nah, dan untuk per ininya, per besarnya ini kita pakai standarnya teman-teman. Tinggal kita pasang ini dulu. Oke guys, jadi proses perakitan si ini sliding shaft atau puli belakang ini udah semua ya. Kampas ganda udah terpasang beserta ini, per CVT juga udah. Jadi ini udah siap kita pasang ke motornya teman-teman. Dan saya di sini mau sedikit nge-review dari mangkok ganda custom ini. Nah, di sini saya sengaja request ke tukang bubutnya untuk kartel model sejajar gini teman-teman. Dia jadi nggak zigzag, jadi nggak silang gini. Nah, kalau silang gitu dia lebih boros sama kampas gandanya gitu. Nah, di sini juga saya request kedalaman di 0,5 mili dan di bolong-bolong gini juga teman-teman, agar memudahkan si debu kampas gandanya itu atau kotor-kotoran dari kampas ganda bisa terbuang gitu teman dari lubang-lubang ini. Nah, oke, jadi untuk proses pemasangannya kita bakal skip aja, langsung ke test on the road teman-teman. Jadi nanti saya bakal test drive langsung gimana sih performa setelah kita ganti ini pakai mangkok ganda custom, dan setelah kita ganti ini sliding shaft belakang
apakah bakal meningkat atau masih sama aja kayak sebelum kita ganti nih teman-teman. Oke, jadi stay tune terus videonya teman-teman. Nah oke guys, jadi pemasangan si puli belakangnya udah selesai terpasang di motor ini ya teman-teman. Nah sekarang kita mau nyobain tarikan dari motor Mio ini setelah penggantian puli belakang. Jadi overall dari tadi saya rasain untuk tarikan nggak sebegitu signifikan teman-teman ya. Jadi nggak bisa terlalu berharap banyak nih dari penggantian puli walaupun dia original ya. Tapi untuk top speed saya nggak begitu terlalu nyari ya. Lagian di daerah sini juga dia area macet, kita nyari stop and go nya biar tarikan awal itu lebih greget aja gitu, biar lebih enak lah intinya, biar enteng gitu ya kan. Nah kemungkinan di next video bakalan kita coba ganti pakai Persivity yang 1000 rpm ya teman-teman. Kita cobain gimana sih nanti akselerasi awalnya setelah penggantian Persivity yang 1000 rpm itu. Kalau untuk tarikan nih coba kita gas-gas tipis ya, tarikannya nggak sebegitu responsif teman-teman. Tuh lama dia, dari 40 ke 60 aja tuh lama banget, nggak mau teriak gitu mesinnya. Oke, mungkin cukup segini dulu video tentang pengetesan dari penggantian puli belakang di Mio ini teman-teman. Jadi sampai ketemu di video selanjutnya, bye guys.